Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza, NIM 2001020016, kelas Sosiologi Agama 4A. Isu yang saya angkat pada kesempatan kali ini tentang 5 fakta terbongkar sindikat pinjaman online ilegal hingga terjerat 11 tersangka. Jadi, alasan saya mengangkat isu ini karena saya melihat masih banyak orang-orang yang belum mengetahui terkait isu tersebut, sehingga saya mengangkatnya agar orang-orang bisa mengetahui bahwa sindikat pinjaman online ini masih bersifat ilegal yang terdapat di beberapa tempat di Jakarta. Dan sindikat pinjaman online ini juga banyak merugikan para pihak nasabah. Mungkin itu saja alasan saya mengapa saya mengangkat isu tersebut. Untuk lebih jelasnya, saya akan lebih menjelaskan pada inti materi selanjutnya. 5 fakta terbongkar sindikat pinjaman online hingga terjerat 11 tersangka. Dari berbagai sumber yang saya dapat, Polda Metro Jaya kembali membongkar pinjaman online yang bersifat ilegal yang terdapat di beberapa tempat di Jakarta. Sebanyak 11 orang ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka pinjaman online ilegal. Para tersangka tersebut mengoperasikan 58 aplikasi, diantaranya yaitu Jarikaya, Dana Baik, Get Uang, Pinjaman Cepat, Rupiah Plus, Komodo RP, Dana Lancar, Dana Baik, Pinjaman Roket, GoPinjam, dan Raja Pinjaman. Kemudian Polda Metro Jaya juga menyebutkan bahwa 58 aplikasi ini sudah ditutup oleh pihak Kominfo. Namun di sisi lain, dalam penagihan yang dilakukan oleh para tersangka menggunakan kata-kata ancaman kepada para pihak nasabah, ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya pada Jumat 27 April 2022. Jadi untuk lebih lanjutnya saya akan menjelaskan fakta-fakta terkait sindikat pinjaman online yang ditangkap oleh polisi. Di antaranya yaitu fakta yang pertama, 5 orang wanita dan 6 orang laki-laki jadi tersangka. Polda Metro Jaya menyebutkan 11 orang tersangka sebagai kasus pinjaman online ilegal. 11 orang tersangka diantaranya yaitu 5 orang wanita dan 6 orang laki-laki. Para tersangka tersebut ditangkap di beberapa lokasi yang terpisah, diantaranya Cengkareng, Jakarta Barat, Kalideres, Pertamburan, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kebayoran Baru, dan Jakarta Selatan. Mereka ditangkap di beberapa lokasi dalam operasi yang dilakukan pada 6 April sampai 24 Mei 2022. Kemudian fakta yang kedua, peran 11 tersangka sebagai manajer leader. Zulpon menyampaikan 11 orang tersangka pinjaman online ilegal memiliki peranannya masing-masing. Salah satu yang ikut ditangkap oleh penyidik berperan sebagai manajer. Kemudian tersangka lainnya seperti yang berinisial DRS ini berperan sebagai leader, dan tersangka yang berinisial S berperan sebagai manajer, serta 9 tersangka lainnya berperan sebagai penagih utang, ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya pada 27 Mei 2022. Kemudian fakta yang ketiga tentang pimpinan diduga berada di luar negeri. Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Auliansyah Lubis mengatakan hasil penelusuran pihaknya sementara ini menduga pimpinan sindikat komplotan tersebut berada di luar negeri. Kemudian fakta yang keempat yaitu
58 aplikasi pinjaman online ilegal sudah ditutup. Polda Metro Jaya memastikan 58 aplikasi ilegal tersebut saat ini sudah ditutup. Sulpan juga menyebutkan bahwa terkait status ilegal ke-58 aplikasi ini, pihaknya juga berkoordinasi dengan Kominfo. Kemudian pihaknya juga memastikan bahwa aplikasi tersebut agar dapat ditutup. Kemudian fakta yang kelima yaitu banyaknya korban sebesar 2,5 miliar. Polisi menerima laporan dari 4 korban terkait pinjaman online ilegal saat ini. Kerugian masyarakat sejauh ini mencapai 2,5 miliar. Mungkin itu saja beberapa penjelasan dari saya, dan dari isu ini saya dapat menarik kesimpulan bahwa sindikat pinjaman online yang berada di Jakarta ini masih bersifat ilegal dan sangat banyak merugikan bagi pihak nasabah. Oleh karena itu, bagi kita yang sudah mengetahui aplikasi pinjaman online ini yang bersifat ilegal, agar menghindari penggunaannya, dan kita juga perlu memberikan informasi kepada teman-teman dan masyarakat lain agar tidak menggunakan aplikasi pinjaman online tersebut karena statusnya masih bersifat ilegal. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.